kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Bapak. Mohon maaf kami mengganggu waktunya. Izin bertanya sedikit Pak tentang terutama tentang dilema etika. Pak Adi sebagai pimpinan SMK Negeri 1 Sambeng tentunya seringkali mengalami sebuah dilema etika. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kami lontarkan Pak. Yang pertama, selama ini bagaimana Pak Adin itu mengidentifikasi kasus ini itu tergolong dilema etika atau rujukan moral? Kasus-kasus yang muncul di suatu saat yang terjadi di sekolah itu tentu kita harus klarifikasi terlebih dari awal persoalan itu muncul, itu kita identifikasi, kemudian kita inventarisir, dan tentu setelah itu baru kita ambil sikap solusi yang terbaik yang sama-sama menguntungkan antara pihak sekolah sebagai lembaga dan pihak guru secara pribadi. Jadi kita tidak boleh kemudian mengesampingkan kepentingan sekolah dan mengesampingkan kepentingan pribadi. Jadi kita mengambil sisi yang terbaik, mengambil jalan tengah yang sama-sama tidak merugikan dari semua pihak. Jadi kesimpulannya diambil jalan tengah gitu. Jalan tengah yang terbaik. Minim resiko. Iya, minim risiko, kosnya lebih kecil, tidak merugikan salah satu, sama-sama jalan. Iya. Terima kasih Pak. Selanjutnya, selama ini bagaimana Pak Adi menjalankan pengambilan keputusan itu Pak? Terutama untuk kasus-kasus yang seperti dilema etika atau moral selama ini? Ya, kita tanya problemnya terlebih dahulu. Munculnya kasus sifat babu nuzulnya, sebab-sebabnya apa dulu, sebab-sebab apa yang terjadi persoalan itu, kemudian setelah tahu sebab-sebabnya baru kita lambat laun kita berikan solusi tambahannya yang sekiranya bisa diselesaikan dengan sangat bijak. Jadi ditelusuri terlebih dahulu. Harus lebih mendalam seperti masalahnya seperti apa, baru diambil keputusan. Kita kaji. Kemudian diambil keputusan. Ya, satu contoh ada kejadian kemarin itu mabuk-mabukan kan pada akhirnya kan dengan pancingan-pancingan akhirnya yang sebenarnya dia bisa jujur akhirnya menjadi jujur. Tetapi justru kejujuran malah membunuh karir mereka. Hanya kita triknya saja. Ini tuh ini jujur, ini nggak jujur. Tambah tak buat, tapi ini jujur tambah. Malah justru terang benerang informasi yang kita dapatkan. Tapi justru membunuh mereka hanya jebakan saja. Selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini Pak Adin anggap paling efektif ketika mengambil sebuah keputusan? Dipanggil orangnya, klarifikasi, kemudian setelah itu kita tidak cukup hanya menerima sepihak,
tapi kita juga harus supaya balance informasi itu kita ambil, kita buktikan dengan saksi-saksi. Jadi sebab mau namanya manusia itu kan ingin benarnya sendiri kan. Tapi kalau tidak mencari saksi-saksi bukti-bukti yang kuat untuk menjerat orang tersebut, ya akhirnya ya tidak akan menghasilkan sesuatu yang harus kita dapatkan. Jadi didatangkan dulu pihak-pihak yang Iya, terkait. yang terkait, Ya, kita datangkan semua, dan akan ada keputusan, kesimpulan. Oke, coba. Nah, selanjutnya tantangannya apa Pak kira-kira? Kalau menghadapi dilema etika itu dalam mengambil keputusan itu yang paling menjadi tantangan itu apa biasanya? Tantangannya kan ketidakpuasan mereka dengan keputusan, tapi itu bisa dieliminir. Misalkan apa yang kira-kira menyebabkan dia jengkel, kemudian menyusun kekuatan di luar. Nah ini kita juga harus bisa mengeliminir itu dengan cara orang-orang dekatnya mereka, keluarganya, kita berikan pengertian, atau kita gampangkan di wong nolak orang-orang sekitar itu. Setidaknya kalau dia mau membuat langkah-langkah yang tidak baik, ini orang-orang yang ada di sekitarnya itu malah bisa mencegah itu, untuk menghindari tindakan yang karena ketidakpuasan itu. Tapi kalau begitu, misalkan ada kesalahan langsung kita berhentikan, tidak peduli dengan lingkungan, ya akhirnya itu jadi berontak, tawuran, atau kita mengancam dan lain-lain. Nah, bagaimana cara mengeliminir itu supaya tidak terjadi? Ya orang-orang yang merasa dekat dengan dia, kita panggil atau kita dekati untuk memberikan nasihat kepada dia, karena memang dia berbuat sesuatu yang tidak benar. Nah, seharusnya keputusan bersama itu ya harus diterima karena sudah melalui Iya. musyawarah gitu ya Pak. Iya, jadi kita juga memberikan keputusan tidak sepihak. Jadi berangkat dari keputusan kurang syukur yang harus bisa kita lakukan ketika kita memanggil orang yang melakukan kesalahan itu bersama-sama, kolektif, pemimpin yang mengambil kebijakan, sehingga dia ngerti bahwa itu tidak hanya kepala sekolah yang melakukan, sehingga akan muncul prasangka like and dislike. Tapi kalau sudah kita dasari di keputusan bersama, kira-kira itu bisa mengeliminir persoalan itu, akan menimbulkan kekerasan, menimbulkan ancaman dan sebagainya. Itu yang biasanya terjadi ya Pak. Iya. Nah, selanjutnya kalau tadi itu ada tantangan, kira-kira faktor apa yang sekarang menjadi istilahnya apa ya, pendukung atau mempermudah jenengan ketika mengambil keputusan? Adakah bantuan dari pihak lain atau bagaimana? Ya itu dengan musyawarah para pimpinan, katakan itu kan berarti kan setidaknya kan bisa membantu pemikiran untuk kita mengambil sikap. Jadi kita tidak hanya main tangan yang kuasa, hanya personel. Jadi kita mereka iya ada kolaborasi, mereka kita kumpulkan, kita ajak untuk memecahkan persoalan ini, sehingga benar-benar keputusan itu menjadi keputusan yang kolektif, kita kemarinnya gitu. Jadi tidak kemudian serta-merta kepala sekolah masih kuasa tanda tangan dan stempel, mengabaikan semua itu. Kalau nanti itu kita lakukan juga akan memicu orang-orang dekat kita, katakan pimpinan, unsur pimpinan misalnya, kita tidak beritahu, ini akan memicu juga. Aku gak tahu jawaban kok. Itu kan juga akan memicu persoalan baru. Makanya yang kita lahirkan keputusan itu ya keputusan bersama dengan mendekati orang-orang di dekat kita. Nah, ini yang terakhir kan sekarang. Kira-kira Pak Adin punya pesan atau mungkin pesan kepada pimpinan-pimpinan yang lain terkait pengambilan keputusan ketika menghadapi dilema etika itu seperti apa? Mungkin punya pesan sepatah atau dua patah kata yang ingin disampaikan. Iya, jadi begini yang selama ini saya lakukan. Sesuatu kalau sudah
sudah menjadi keputusan bersama yang bukan kepada program itu sudah kita putuskan bersama-sama. Kan wajar kan manusia kalau sing puas dan tidak kan ya. Manusia ya bilang luput itu tidak bisa terhindar. Gitu. Jadi andaikan itu terjadi ya kita harus mengeliminir urusan itu sehingga kalau sudah diputuskan bersama ya mencabutnya itu pun juga kita tidak juga main tangan lagi. Memasukkan dalam satu karena ini keputusannya kolektif ya, misalkan keputusannya ini dianggap bersalah, diduga salah misalkan, kemudian ternyata di lapangan ini ono masukan maneh, gak boten Pak. Itu kan di luar rapat. Jadi kalau memang ada di perjalanan itu kemudian ada masukannya di luar rapat itu tadi ya kita kumpulkan lagi. Kalau kita cabut ya kita cabut bersama. Jadi tidak serta merta karena ada masukan seseorang lalu kita ambil keputusan, ambil sikap tidak. Jadi sesuatu yang kalau diputuskan bersama, jika tidak bisa dijalankan atau tidak cocok dicabut bersama-sama kita. Kemudian kita berkuasa sendiri. Iya, tidak bisa diambil sendiri ya. Jadi keputusan bersama muncul, kalau memang dicabut ya dicabut bersama-sama. Ada dasar berita acara untuk pencabutan itu. Sudah Pak, itu saja. Terima kasih atas sukses ini. Luar biasa nih sambil itu loh. Ya, berapa orang yang ikut sini? 3. Gelombang 5 ini 3 Mbah. Untuk gelombang 7 ada 4. Jadi total semuanya 7. Luar biasa. Kalah kelas 1 Lamongan. Pada kelas 1 nih. Kelas 1 cuma baru berapa? 4 kan? Pimpinan Pak Heru. Oke. Cukup? Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purwantini dari SMKN 1 Sambeng, CGP Angkatan 5, Kabupaten Lamongan. Jadi pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk mewawancarai kepala sekolah dari SMK Ahmad Yani terkait pemenuhan tugas saya sebagai dalam pendidikan calon guru penggerak. Bu Ruro, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan kali ini saya mohon izin pada jenengan untuk melakukan sedikit wawancara atau sedikit mengajukan pertanyaan terkait tugas-tugas atau terkait terkait panjenengan sebagai kepala sekolah di di SMK Ahmad Yani. Yang pertama yang ingin saya ajukan adalah selama jenengan menjadi pemimpin atau menjadi kepala sekolah, bagaimana cara jenengan untuk mengidentifikasi pada kasus-kasus yang terjadi, apakah itu dilema etika ataukah itu bujukan moral, Bu? Terima kasih Bu Bor. Selama mengelola lembaga kami memang seringkali menghadapi masalah-masalah yang seperti yang Ibu katakan. Untuk yang bujukan moral kita lebih mudah dalam mengatasi karena memang ada aturan ataupun norma yang tidak sesuai. Jadi anggapan benar melawan salah. Itu lebih mudah. Yang sulit justru ketika dilema etika. Ya, bagaimana benar menurut benar sesuai dengan versi masing-masing. Terus selama ini ketika dilema etika itu terjadi, bagaimana cara panjenengan untuk mengambil atau menjalankan pengambilan keputusan? Karena lembaga kami adalah lembaga swasta, jadi keputusan tertinggi tetap di tangan yayasan. Jadi pertimbangan yayasan itu menjadi pijakan bagi kami untuk mengambil keputusan. Karena apapun yang
diputuskan oleh yayasan, kepala sekolah berkewajiban untuk melaksanakan. Jadi dalam artian di sini ada perbedaan ya Bu ya, Iya. antara sekolah di bawah naungan dinas provinsi atau di bawah naungan dinas. Iya. Berarti ya sekolah negeri akan berbeda perlakuan Iya. dengan Lembaga lembaga swasta di bawah naungan yayasan. Nggih. Terus untuk langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa Bu yang selama ini sudah dijalankan? Biasanya kita mempertemukan dulu antara pihak-pihak terkait, kemudian kita musyawarahkan, baru kemudian kita konsultasi kepada yayasan. Karena seringkali perbedaan pandangan ya itu akan menimbulkan juga banyak masalah. Contohnya seperti bendahara dan kesiswaan saya, seringkali mereka itu berbeda pendapat. Kesiswaan itu visi misinya adalah setiap Senin itu harus ada piala yang dipersembahkan ke sekolah, itu dari kesiswaan. Sementara dari keuangan, prinsipnya adalah bagaimana lomba-lomba yang diikuti itu adalah lomba yang dilaksanakan oleh universitas yang bergengsi, universitas negeri ataupun lembaga swasta yang bisa memberikan akses positif kepada anak-anak kami besoknya. Jadi misalkan masuk tes perguruan tinggi negeri tanpa langsung masuk karena prestasi yang sudah didapat atau bisa langsung kerja. Jadi kan seperti itu. Nah, perbedaan pandangan ini jelas tidak bisa ketemu karena ini adalah pokoknya yang berbeda. Iya, betul. Jadi kalau misalkan bukan kok antaranya NU dan Muhammadiyah, tapi sudah agamanya yang berbeda. Jadi kan nggak bisa diketemukan. Berarti yang satu memikirkan jangka panjangnya bagaimana untuk anak-anak, yang satu hanya memikirkan untuk jangka pendek ya. Yang pada dalam artian dua-duanya ini sama-sama baik. Sama-sama baik. Dalam arti apa ya? Baiknya karena dua-duanya ini bisa meningkatkan motivasi siswa untuk belajar lagi gitu nih Bu. Terus selama ini yang jenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu pada kasus-kasus dilema etika itu hal-hal yang seperti apa? Ya komunikasi, harus dikomunikasikan lagi. Senyampang itu tidak hal yang prinsip banget kita komunikasikan bagaimana memang salah satu harus ada yang mengalah. Bagaimana, dan kalau misalkan tanpa komunikasi ketika yang satu sudah diputuskan oleh yayasan pasti akan menimbulkan sakit hati pada pihak yang satunya. Makanya harus ada komunikasi itu. Bagaimana kita bisa mengambil jalan tengah yang minim jalan tengah yang minim kerugian. Kita bisa mengakomodir dari kedua-duanya dengan tidak memberatkan sebelah Bu. Ya, memang komunikasi itu memang jadi satu esensi penting dalam setiap organisasi, lembaga ataupun kerjasama Bu. Bahkan dengan suami pun kita seringkali miskomunikasi kan. Nah iya betul Bu. Terus kemudian yang merupakan menurut panjenengan selama ini yang menjadi tantangan terbesar jenengan dalam pengambilan kasus-kasus keputusan dilema etika ini apa saja Bu? Tantangan terbesar? Yaitu kerelaan mereka karena masing-masing merasa benar sesuai dengan versinya masing-masing. Tanpa mereka rela, tanpa mereka menyadari atau mengalah, kan mengalah intinya kan mengalah itu akan sulit. Karena bagaimanapun kerja dalam tim tidak boleh ada masalah, tidak boleh ada dendam. Di dalam kita bisa bertengkar, tapi begitu keluar harus satu suara. Itu intinya. Betul. Jadi kembali lagi ya Bu ya. Komunikasi itu memang memegang peranan penting ya Bu ya. Kemudian apakah selama ini jenengan memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dalam artian gini, apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk prosedurnya seperti apa yang jenengan jalankan? Ya kembali lagi karena kita adalah swasta, jadi tidak bisa one man show ya. Kita harus mengidentifikasi masalah dulu, kemudian mau musyawarahkan, baru kemudian kita konsultasi dengan yayasan. Karena keputusan tertinggi adalah tetap yayasan.
Terus adakah selama ini faktor-faktor yang mempermudah pengambilan keputusan Bu dalam itu kasus-kasus tadi, ya di alhamdulillah karena kita dibantu oleh yayasan dan yayasan itu sangat aktif dia selalu selalu berkoordinasi dengan kita dalam artian setiap saat mereka mesti menghubungi kita menanyakan apakah ada masalah, jadi nggak ada perasaan pakewo atau bagaimana ketika kita lapor ataupun berkonsultasi dengan yayasan. Jadi kalau saya ambil intinya sebagai seorang pemimpin tertinggi dalam yayasan, ya ini ketua yayasan itu harus bisa mengayomi, merangkul anak buahnya supaya mereka juga nyaman bercerita, supaya komunikasi terjalin lebih lancar, gitu ya. Dan tentunya ini untuk kemajuan dari SMK Ahmad Yani itu sendiri ya Bu. Kemudian dari semua hal yang telah jenengan sampaikan, pembelajaran yang jenengan petik dari pengalaman yang paling yang paling berharga untuk pengambilan keputusan di masalah dilema etika ini apa? Kadang seperti ini ya, tetap keputusan tertinggi itu kalau menurut saya itu dari istikharah. Oh iya gitu Iya, betul. Jadi apapun itu, mesti baik saya sebagai kepala sekolah ataupun yayasan tetap mesti tidak langsung memiliki keputusan ya wis tak sholat sih. Oh begitu ya, selalu jadi itu. melibatkan Gusti Allah dalam setiap tindakan ya Bu. Karena dilema etika ini benar melawan benar. Jadi nggak bisa langsung. Karena pernah ya Pak Yai itu berkata ada dua kiai besar sama-sama kiai besar dan itu basul masail yang benar-benar argumennya kuat argumennya kuat. Terus kemudian disimpulkan siapapun yang benar yang meninggal duluan. Ternyata keduanya itu meninggal bareng. Jadi kan nggak ada kebenaran yang hakiki, kebenaran yang mutlak itu nggak ada. Karena masing-masing ada hujahnya, masing-masing ada motivasinya beda-beda, masing-masing ada dalilnya beda-beda. Itu dalam hal keagamaan aja seperti itu, apalagi dalam hal kemasyarakatan jelas akan banyak. Jadi kalau melibatkan Gusti Allah itu nanti kita akan secara otomatis dibimbing untuk memilih satu pilihan yang minim resiko, minim rugi, minim kerugian lah, ibaratnya seperti itu. Dan memang keputusan yang kita ambil tidak bisa menyenangkan semua pihak, seluruh pihak. Pasti ada yang merasa kecewa dalam setiap pengambilan keputusan. Tapi pengambilan keputusan yang baik tentunya sedikit rasa kecewa dengan banyak rasa lega ya Bu ya. Kalau sudah Allah yang menentukan kita mau apa gitu loh kan, mau nggak mau juga harus ikhlas, harus legowo. Bu Ruro, terima kasih sekali sudah dibantu, sudah diberikan izin untuk mewawancarai jenengan terkait kepemimpinan jenengan di SMK Yani. Semoga kedepannya SMK Yani bisa menjadi SMK yang lebih maju dengan dengan murid yang tentunya lebih banyak lagi, banyak dan berkualitas. Ya betul sekali, banyak dan berkualitas. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Jayat. Selamat pagi Ibu Eka. Mohon maaf Pak ya mengganggu waktunya. Ya, boleh. Di sini saya ingin sedikit ngobrol-ngobrol dengan Pak Jayat, bertanya tentang seputar Pak ya, pengambilan keputusan ketika Pak Jayat itu sedang menghadapi suatu hal yang dilematis. Dalam hal ini dilema etika Pak. Ya, tentunya Pak Jayat sudah sering sekali menghadapi ini karena Pak Jayat di sini sebagai wakakesiswaan ya. Banyak kasus yang Pak Jayat sudah berhasil tangani. Nah, mungkin dari situ Pak saya akan sedikit bertanya-tanya dengan Pak Jayat. Monggo, insya Allah saya bantu selama saya bisa. Ini Pak, yang pertama Pak, yang ingin saya tanyakan Pak, selama ini
bagaimana Pak Jayat mengidentifikasi kasus itu merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Iya. Terima kasih Bu Eka. Iya. Jadi permasalahan di sekolah itu kan memang banyak sekali permasalahannya, dan kita juga di dalam pengambilan keputusan harus berhati-hati. Banyak faktor, banyak hal yang masalah ini dilema. Satu sisi kita juga harus memutuskan ini, sisi lain juga ada pihak-pihak lain yang sekiranya mungkin perlu dianggap ini harus diputuskan dan sebagainya. Jadi selama ini hal yang kami lakukan itu adalah kita sebelum melakukan tindakan itu kita sosialisasi terkait dengan aturan, Bu. Aturan yang ada, terutama contoh kaitannya dengan aturan kesiswaan. Itu salah satunya kita sosialisasi kepada wali murid, kepada siswa, sehingga kalau sekolah di SMK Negeri Sambeng ini tahu semua. Jadi apa sih yang harus dilakukan, apa sih yang harus dihindari dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Iya. Oke. Itu Pak ya. Jadi itu untuk langkah awal Pak ya. Iya. Nah, langkah awalnya seperti itu. Nah, ketika realitanya Pak Jayat itu menghadapi dilema etika itu Pak, Pak Jayat itu merasa permasalahan itu adalah dilema etika atau bujukan moral itu ketika seperti apa Pak? Ya, ketika kadangkala seperti ini Bu, satu sisi anak ini baik, tiba-tiba di tengah jalan ternyata ada kasus. Nah ini kadangkala memang secara manusiawi ya kita punya beban moral. Satu sisi ya kita harus menjalankan aturan yang ada, satu sisi anak mungkin yang selama ini bermasalah, anak yang bermasalah ini kadangkala sebelumnya selalu menorehkan prestasi, muncul anak yang baik. Nah kadangkala hal ini dalam arti berat sekali untuk memutuskan itu. Oh iya Pak ya. Ya karena manusia itu ya itu tadi Pak ya. Iya. Namanya manusia itu tempat salah dan lupa. Ya tidak ada yang sempurna. Iya. Anak pun seperti itu. Iya. Kadang anak yang baik ternyata di tengah jalan ditemukan dia berbuat masalah. Betul, seperti itu, betul. tidak menutup kemungkinan. Itu Pak Jayat ya. Terus kemudian yang kedua Pak, pertanyaan saya. Iya. Selama ini bagaimana Pak Jayat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Jayat? Ya di sekolah kita. Terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya. Itu seperti apa Pak? Jadi selama ini yang kami lakukan, karena dari awal itu dari anak-anak sudah tersampaikan kaitannya dengan aturan, kemudian wali murid juga sudah tahu. Tentunya hal yang kami lakukan adalah melihat dari tingkat permasalahan siswa. Oke. Jadi tidak sekonyong-konyong segala sesuatu langsung saya putuskan si A, si B, si C. Disitulah ada proses. Jadi prosesnya di dalam pengambilan keputusan itu adalah melihat tingkat permasalahan anak. Mungkin kalau tingkatnya ringan itu cukup dengan wali kelas. Kemudian tingkat yang kedua bersama dengan guru BK. Tingkat yang ketiga sampai menuju ke kesiswaan. Dan itu pun ada surat pernyataan, ya, pernyataan yang harus disepakati. Akan tetapi kalau toh memang permasalahan yang langsung pada poin yang sifatnya besar, ini biasanya langsung pada poin tingkat yang ketiga, melibatkan kesiswaan, melibatkan guru BK, wali kelas, kemudian bahkan sampai kepala sekolah. Kira-kira seperti itu. Iya, itu langkah-langkahnya Pak ya. Jadi Iya. mulai dari tergantung masalahnya. Kalau masalahnya itu hanya cukup bisa diselesaikan dengan wali kelas ya cukup dengan wali kelas, tidak sampai ke kesiswaan dan lain sebagainya gitu Pak ya. Tapi misalnya ini ada kasus seperti ini Pak. Misalnya katakanlah Pak Jayat punya siswa didik. Nah, siswa didik ini berprestasi secara akademik maupun non akademik. Nah, di hari yang sama si anak ini dia ingin mengikuti misalnya katakanlah olimpiade matematika seperti itu Pak ya. Tapi di suatu sisi dia juga atlet voli dan di situ waktu itu juga waktu yang bersamaan ada pertandingan voli atau liga yang sekarang di Lamongan yang lagi berjalan ini liga misalnya. Betul. Seperti itu. Nah, menghadapi hal yang demikian menurut Pak Jayat sebagai perannya di sini sebagai guru dan juga kesiswaan, Betul. itu akan menyarankan hal yang bagaimana kepada siswa tersebut?
Iya. Jadi yang saya sarankan kepada anak, misalkan anak di antara kedua ini sama-sama penting gitu ya kegiatannya. Hal yang kami lakukan pasti saya tanyakan kepada yang bersangkutan terlebih dahulu. Ini kira-kira lebih dominan ke arah yang mana? Apakah yang di akademik atau yang di non akademik? Karena ini nanti orientasinya adalah orientasi jenjang karir ke depan. Harapannya kan seperti itu. Jadi keputusan ya karena ini sama-sama pentingnya, ini saya kembalikan kepada anak. Kemudian yang sekiranya sangat potensi untuk mendukung karir yang akan datang ini di bidang apa. Kalau memang di akademik ya silakan ikut akademik. Kalau non ya di non akademik baru diarahkan ke non akademik. Seperti itu. Berarti apa namanya semuanya dikembalikan ke anak karena Betul. itu memang nanti goalnya untuk anak Betul. tersebut gitu ya Iya. Pak ya. Jadi memang endingnya orientasinya ini bukan untuk saya, bukan untuk guru-guru yang lain, tapi adalah untuk kepentingannya untuk siswa. Kira-kira Betul, seperti itu. murni hanya untuk siswa. Baik Pak Jayat ya. Saya lanjutkan Pak. Oke. Sekarang hal-hal apa saja yang selama ini Pak Jayat anggap paling efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Ini saya contohkan misalnya Pak, tadi Pak Jayat sudah menyinggung di awal, ada anak itu baik, berprestasi, kemudian santun kesehariannya, tapi di tengah jalan dia ditemukan terlibat tawuran di luar. Nah, seperti itu Pak Jayat. Nah, yang paling efektif menurut Pak Jayat menghadapi kasus demikian itu seperti apa? Ya. Jadi yang menurut saya paling efektif kita lakukan melaksanakan apa ya dan menjalankan aturan sekolah yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Jadi kalau memang tingkat permasalahannya, tingkat bobotnya, poin berapa itu kan sudah ada semua Bu. Jadi ya kita sesuai dengan aturan yang ada. Jadi kita tidak ada tendensi ya sebenarnya ya perlu juga sih, tapi akan lebih simpel, akan lebih mudah mengikuti aturan yang ada. Kembali ke Ya, aturan kembali yang aturan. ada. Ya. Ya, Dengan aturan yang ada ini insya Allah anak-anak juga akan lebih berhati-hati di dalam melakukan sebuah kegiatan yang sekiranya toh tidak sesuai dengan aturan. Ya kira-kira seperti itu. Jadi Aturannya kuncinya adalah kita lakukan aturan yang ada itu apa ya kita jalankan. dijalankan seperti itu karena di awal sudah disosialisasikan Pak Betul, ya bahwa ini aturannya seperti ini, kalau melanggar seperti ini gitu. Nggih, Seharusnya betul. anak-anak lebih hati-hati gitu Betul. Pak ya. Betul. Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya Pak, nah tantangannya apa Pak kira-kira kalau ada kasus seperti itu dalam mengambil keputusan tuh tantangannya apa? Iya. Tantangan kadang saya tuh gini Bu, satu sisi orang tuanya baik, Iya. ya. Kemudian satu sisi anak ini juga baik sebenarnya, tapi ya karena terjerat kasus seperti itu, jadi berat banget, ya. Jadi tantangan paling berat itu saya melihat kegundahan orang tua, iya, kegundahan orang tua, kegundahan anak. Nah ini, padahal ini harus saya putuskan. Nah, soalnya gini, kalau saya putuskan berdasarkan belas kasihan atau apa, ini nanti saya khawatir nanti tidak adil. Ya siapa tahu, dan kita juga tidak berharap nanti ke belakang ada masalah lagi. Saya berharap cukup sekali aja ini masalah sudah. Nah, jadi tantangan yang paling utama yaitu tadi. Apa lebih ke menggunakan perasaan Pak ya kalau misalnya kita hanya memikirkan kekasihan saja, sepertinya tata tertib itu tidak ada gitu Pak ya. Jadi seolah-olah akan hilang aturan ini akan hilang gara-gara dari unsur belas kasihan atau apa. Ya kita hukum itu nggak boleh nggak boleh lentur. Jadi hukum itu kalau A ya sudah A, B ya sudah B. Saya berharap seperti itu bisa dijalankan. Pak, paham. Lanjut Pak sekarang. Apakah dalam pengambilan keputusan seperti kasus tadi Pak ya, Pak Jadwal itu biasanya Pak Jayat itu biasanya membuat jadwal tertentukah atau langsung diputuskan pada saat itu? Jadi terkait dengan penanganan permasalahan anak, nah kembali lagi ini adalah tergantung dari tingkat permasalahan Bu. Jadi kalau toh permasalahannya hanya
ringan berarti cukup dengan wali kelas. Ini ya sewaktu-waktu. Jadi sewaktu-waktu. Dan biasanya selama ini dari tim wali kelas, tim ketertiban, guru BK dan sebagainya, jadi ini sudah bisa mengidentifikasi permasalahannya sampai di mana. Seandainya toh memang sampai melibatkan kepada saya selaku kesiswaan atau bahkan kepala sekolah, nah ya ini biasanya sebelumnya komunikasi, kemudian langsung kita tangani bersama. Ya kira-kira seperti itu. Kadangkala ada juga kasus seperti ini Bu, ada berapa permasalahan dalam satu kelas dengan jumlah yang agak banyak. Biasanya hal-hal seperti itu ya kalau memang sekiranya tingkat permasalahannya harus saya masuk di dalamnya untuk menangani, ya saya undang bersama wali murid, biasanya bersama-sama, kemudian saya sampaikan bersama-sama. Jadi ya insya Allah seperti itu, selama ini yang jalan seperti itu. Jadi ada penjadwalan untuk memanggil wali siswa juga. Betul. Pak ya, jika itu kasusnya memang diperlukan untuk memanggil wali siswa. Seperti itu. Sama ini Pak, kira-kira adakah seseorang atau faktor-faktor yang membantu Pak Jayat untuk misalnya menyelesaikan sebuah kasus atau pengambilan keputusan? Jadi kalau di kesiswaan itu rekan kerjanya ini kan banyak Bu, ya di dalam menangani permasalahan kasus dan sebagainya. Jadi mulai dari wali kelas ini juga membantu, guru BK juga sama membantu, kemudian dari pimpinan juga membantu, kemudian dari kepala sekolah bahkan ini yang menentukan kebijakan pun juga berperan aktif di dalamnya. Kalau toh memang ada permasalahan yang kaitannya dengan urusan pihak hukum lah katakanlah, ya dari pihak kepolisian sekitar juga siap untuk membantu SMK Negeri Samben. Kira-kira seperti itu. Tapi insya Allah semoga tidak ada yang sampai. Dan alhamdulillah itu, Pak, ya? Sampai saat ini tidak sampai ke ranah hukum. Ya mudah-mudahan terus aman terus. Aman, ya amin. Dan seperti itu Pak Jayat ya. Nah Pak, dari pembicaraan kita hari ini, kira-kira menurut Pak Jayat itu hal penting apakah yang Pak Jayat peroleh? Gitu. Jadi pembelajaran apa yang Pak Jayat dapatkan? Iya. Jadi kesimpulan dari apa yang saya sampaikan tadi Bu, kuncinya kalau kita melakukan tindakan berdasarkan aturan yang sudah jelas, yang sudah disampaikan sebelumnya, ini insya Allah akan terasa lebih ringan dan akan lebih adil terhadap semuanya. Jadi ini pengalaman yang paling berharga bagi saya untuk menjalankan pekerjaan yang selama ini saya lakukan. Jadi kalau kembali lagi kalau dengan tendensi belas kasihan, nah ini susah, tingkat ukurannya susah. Makanya aturan ini jelas, kemudian kita lakukan, kita jalankan bareng-bareng, anak-anak sudah tahu semua, orang tua sudah tahu semua, insya Allah semua gak ada masalah. Ya. Karena sudah disosialisasikan dari awal, semua pihak sudah tahu, jika pun terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, ya semuanya sudah ya bagian dari resiko dari pelanggaran kira-kira seperti itu. Itu saja Pak Jayat. Oh gitu. Perbincangan hari ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat Pak Jayat. Terima kasih sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.
tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.